Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Tari Manalu, bagaimana beliau mengenal Tuhan dan beliau disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Salam Bu Manalu. Salam. Ya. Salam, terima kasih semuanya. Aku bersyukur pagi hari ini aku bisa ada di sini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih atas napas hidup juga yang diberikan kepada saya hingga aku bisa masih ada di sini. Sebelumnya aku ingin menceritakan kisahku bagaimana cara Tuhan untuk menangkap saya. Pada saat itu masih berumur 23 tahun, saya pernah mengalami penyakit lumpuh. Lumpuh ini artinya bukan hanya lumpuh biasa, tapi kaki ini hancur semua sampai ke telapak kaki. Besarnya seperti kaki gajah. Mungkin pada saat itu saya sudah capek untuk pergi berobat ke sana sini, bahkan keluarga pun sudah membawa saya berobat, termasuk ke rumah sakit kepada dokter. Saya sudah ada disuntik sampai 90 kali, dan karena saya dulu masih agama lama, agama saya di denominasi, jadi masih percaya sama kekuatan dunia. Saya pergi ke dukun sampai 7 orang dukun, termasuk semua mungkin suku saya sudah mengobati saya, termasuk yang terakhir orang India sama suku Banten. Jadi sakitnya karena apa itu, Inang? Saya penyakit saya tidak tahu entah apa sebabnya, tapi yang jelas di situ ketika saya berobat itu dikatakan ya itu kan dunia, hal dunia. Nah, karena penyakit saya ini kalau kambuh dia ada waktunya. Kalau maghrib dia kambuh, gatal sekali dan nyut. Kalau jam 12 malam kambuh. Kaki kiri itu? Kaki kiri. Membusuk gitu ya? Ya, membusuk dia. Selama 2 tahun saya mengalami penderitaan itu. Tapi entah kenapa pada saat itu, kalau wajah saya biasa-biasa aja rasanya. Dan saya itu tidak merasa istilahnya seperti damai aja hatiku menanggung penyakit itu. Nah, cuman keluarga saya itu kan banyak merasa itu karena melihat kaki saya. Dokter sudah memutuskan supaya kaki ini harus diamputasi, supaya tidak menjalar ke atas. Tapi ada satu keluarga saya bilang itu tidak boleh diamputasi, karena zaman saya dulu kan itu kaki palsu itu belum ada, jadi tidak diizinkan. Mereka lakukan pengobatan yang bisa lah seperti itu. Tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 85 ya. Saya menderita dengan penyakit itu. Sebenarnya sudah lama, tapi saya tidak bisa pungkiri bagaimana kasih Tuhan untuk menangkap saya, bahkan memberikan mujizatnya terjadi dalam kehidupan saya. Nah, pada saat itu sudah cukup menderita selama 2 tahun itu. Saya merasa hidup sendiri karena orang semua sudah merasa jijik melihat saya. Ada yang mengolok-olok saya, ada yang mengejek-ejek saya, tapi saya tidak melawan mereka, saya tetap diam. Dan pada saat itu saya merasa kesendirian saya ini, tapi saya bersyukur. Justru disitulah, di kesendirian saya ini, aku mendengarkan satu suara Tuhan. Waktu itu Inang ditaruh di tempat mana waktu itu? Saya itu hari itu di tempat lain, seperti ladang-ladang di sana. Tinggal sendiri di sana? Tinggal sendiri saya tanpa siapa. Ada listrik Inang? Enggak, tidak ada, hanya pelita. Tapi pada saat itulah aku merasakan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Apa yang terjadi? Hanya satu kata Tuhan berkata dengan saya, ingatlah Sarus. Waktu itu Inang melihat apa gitu? Saya pada saat itu hanya melihat cahaya aja. Terus ada suara, ingatlah Sarus. Pada saat itu saya terbangun karena ini suara kan di tengah malam. Jadi saya katakan, Tuhan, kalau Lazarus kau bangkitkan dari kubur, maka saya kau bangkitkan juga dari penyakitku ini. Nah, jadi suatu saat saya pulang itu, pergi saya ke tempat kos saya karena saya sekolah di Kota Medan. Nah, saya berjalan saya tanpa sepengetahuan keluarga, saya pulang.
sepertinya Tuhan siapkan juga kendaraan untuk membawa saya. Kendaraan ini kosong untuk membawa saya tanpa uang sepeser pun, tapi saya bisa pulang di tempat kosku kembali. Tempatnya di Medan Baru. Nah, saat itu aku nyampe di situ, malam harinya aku mendengar tetangga itu kebaktian mereka. Jadi mereka menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Saya merasa di kamar saya itu saya menangis, seperti merinding saya mendengarkannya. Saya mengajak kawan satu rumah itu, kawankan aku ke sana, aku bilang. Mereka kebaktian udah mau pulang, enggak apa-apa. Saat itulah saya datang ke mereka minta didoakan. Habis itu mereka bilang, kalau mau ibadah datang aja ke gereja kami, itu gereja Kemenangan Iman. Nah, saya ajak teman saya karena kebetulan teman ini rupanya sering juga ke gereja itu. Lalu diajak saya ke sana, kami pergi tiap hari Minggu. Bayangkan satu minggu itu setiap hari Minggunya 7 kali ibadah. Saya dalam 7 kali ibadah itu ibadah terus. Saya tidak ada pulang. Sepertinya saya punya kerinduan sekali. Kecuali jam 7 dia datang lagi jam 7 malam untuk mengajak saya pulang. Nah, itu berlaku terus sampai 3 bulan saya didatangkan lagi suara. Engkau akan sembuh dengan minyak urapan. Saya itu dulu tidak mengenal. Waktu di mana? Dengar suara itu waktu di mana? Waktu di kamar saya. Oh, di kamar itu. Di kamar. Engkau akan sembuh dengan minyak urapan. Minyak urapan. Saya kan tidak mengerti apa dulu minyak urapan, walaupun saya Kristen sudah lama. Itu dalam posisi mimpi atau sadar? Posisi tidur. Tidur ya? Posisi tidur itu semua. Dengar suara begitu. Iya. Kau akan sembuh lewat minyak urapan. Jadi saya tidak mengerti apa minyak urapan itu dulu. Iya. Nah, jadi saya bilang kayak gitu, kok disebut minyak. Jadi dengan iman saya ambil minyak goreng. Saya apakan ke kaki saya ini, saya oles-oleskan di kaki saya ini, saya oles-oleskan. Terus dari hari itulah saya selalu mereka layani, saya terus berdoa di situ, saya pergi ibadah. Ternyata dalam 3 bulan mujizat terjadi dalam hidup saya, aku pun sembuh. Nah, sembuh tanpa berobat lagi kemana-mana. Setelah saya sembuh, ketika itu sebelum aku sembuh, hamba Tuhan berkata gini, yang sakit maju ke depan. Jadi saya tidak tahu itu ketika itu rupanya orang-orang sudah ramai-ramai maju ke depan karena gereja itu kan padat sekali. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau saya maju ke depan tidak bisa juga kakiku, takut tersentuh orang lain. Biarlah aku di kursiku ini. Kalau Engkau sembuhkan mereka di depan itu, sembuhkan aku di kursi ini. Nah, jadi setiap saya itu ke gereja selalu ada yang didatangkan kepada saya. Ya puji Tuhan, dalam 3 bulan saya pun sembuh. Sembuh tidak berbekas kaki saya ini. Bisa Bapak lihat kan kakiku itu tidak ada bekasnya lagi. Ya. Nah, apa respon keluarga waktu itu? Jadi ketika saya pulang ke kampung, ke kampung saya, ada yang tidak percaya apakah ini benar apa indah. Karena kalau mereka lihat dari fotonya dulu yang hancurnya kakiku itu, tidak mungkin secepat itu saya sembuh. Jadi aku pikir dulu untuk jadi kesaksian saya, itu saya foto kakiku, tapi karena mereka jijik melihat itu, mereka buang, dirobek-robeknya. Merasa bertentangan dengan hati mereka, jijik mereka melihat. Bahkan ada lagi itu keluarga yang melihat saya sampai dia muntah dia saat makan karena membayangkan kakiku yang busuk dulu. Nah, jadi itulah kebaikan Tuhan dalam hidupku yang dilakukannya. Jadi selama hidup saya ini, mulai umur 23 tahun sampai hari ini, 5 kali saya itu nyaris mati. Itu ada kenang-kenangan waktu itu ini pakai tongkat ya waktu itu ya? Ada. Itu tongkat itu menurut anak kakakku dulu itu disimpannya di kampung, di rumahnya. Digantung di rumah saya. Karena saya dulu sempat pakai tongkat saya. Nah, yang bikin tongkat saya itu pun ada juga yang di depan gang rumah itu. Nah, jadi dia juga heran pada saat itu. Loh, ini benarkah saya dulu bikin tongkatmu? Katanya, saya kan tidak tahu tongkat itu dia yang bikin. Karena bukan aku yang memesan kan. Nah, kakakku yang memesannya. Jadi inilah satu kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Nah, yang kedua saya mengalami sakit parah lagi ketika tahun 2003 melahirkan anakku yang bungsu. Saya ini, anak ini sebenarnya sudah lahir, tapi saya koma selama 3 hari. Rumah sakit tidak ada persediaan darah, tapi orang-orang saya semua pergi ke Brimob, ke Airut untuk mencari darah. Kebetulan komandannya orang-orang saya. Pas juga itu puasa. Jadi komandannya bilang tunggu dulu, nanti habis mereka sahur baru saya carikan. Itu dapatlah saya 70 botol infus, 9 kantong darah pada saat itu. Nah, selama 3 hari saya ini koma. Kata mereka semua berdoa untuk saya, tapi saya tidak dengar. Karena apa? Ternyata kalau orang udah koma itu tidak dengar apa-apa. Jadi mungkin seperti itulah kita kalau udah mau mati kan hanya teriakan-teriakan yang tidak jelas yang kita dengar. Nah, jadi satu kalimat yang saya katakan sama Tuhan pada saat mulut saya sudah diganjal, Tuhan, ampuni semua kesalahanku dan kasihanilah aku karena anak-anakku masih membutuhkan saya. Taulah anak saya itu 4 masih kecil-kecil dulu semua. Yang ini yang terakhir. Jadi saya katakan gitu, tapi mataku tidak bisa terbuka lagi, mulutku tidak bisa lagi ngomong. Hanya hatiku yang berseru sama Tuhan. Jadi inilah terkadang Tuhan itu ternyata melihat isi hati kita ini. Bagaimana hati kita ini sesungguhnya berseru kepadanya. Nah, pada saat itu yang mujizat pun terjadi. Dapatlah ini semua 9 kantong dan 70 botol infus masuk ke badan saya ini. Untuk pembayaran juga ketika dokter sudah katakan besok ibu ini sudah bisa pulang. Jadi suami saya pada saat itu kan pulang untuk mengambil ATM-nya. Tapi dia belum datang ke rumah karena mungkin dia udah capek. Darah yang kemarin itu yang masih bertaburan itu dibantal di mana-mana, itu belum selesai dicucinya semua. Memang sudah dicuci tapi belum bersih gitu. Lalu aku berseru sekali lagi sama Tuhan, tolonglah, aku bilang, kalau orang sana bisa kau bebaskan kataku biayanya, bebaskan juga saya. Mujizat pun terjadi juga dalam hidup saya. Maka wakil dari direktur rumah sakit itu datang untuk mendatangi saya, mempertanyakan KTP saya dan kakak saya. Tiba-tiba dia pergi fotokopi, entah kenapa, tidak tahu aku ceritanya lagi, dia datang tiba-tiba mengajak saya pulang. Suami saya juga kaget itu, karena uang kan belum dibawanya, kok aku sudah ada di rumah. Saya katakan, loh kenapa kamu pulang? Itu kan belum dibayar, Tuhan yang bayar, saya katakan. Jadi itu luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Saya merasa walaupun terkadang orang menganggap itu tidak percaya atau orang menganggap itu tidak meyakini apa yang kita rasakan ini, tapi Tuhan memberi kepada kita kan bukan untuk orang semua. Karunia yang Tuhan berikan itu bukan untuk semua. Kepada kita yang diberikannya mujizat itu yang nyata dalam hidup saya. Itulah pengalaman saya. Berkali-kali saya itu sakit, berkali-kali saya itu selalu Tuhan menolong saya. Termasuk yang terakhir lagi, kakiku ini mungkin ini sekitar tahun 2022 mungkin. Kaki saya ini kan retak. Katanya kalau zaman sekarang dia bilang osteoartritis kah apa? Osteoporosis. Tapi ini awalnya dari saya jatuh. Jadi pergi ke tukang urut. Makanya hati-hati kalau ngurut itu. Biasa kalau di kampung kami itu kalau ngurut itu kan ditarik. Nah ini ditarik orang itu, katanya dia kan pintar. Ternyata dia retak. Saya 3 bulan juga itu nyesot saya itu. 3 bulan saya nyesot. Saya kemana-mana pergi. Sampai ke dokter 3 kali saya ke rumah sakit, tidak ada kekurangan. Nah, hanya uang aja. Akhir-akhirnya dokter spesialis bilang itu harus di apa katanya, harus di kakinya itu harus disedot. Disedot. Karena udah bengkak sekali. Cairan ini kan naik ke atas, lalu yang di bawah ini kan seperti mati rasa, tidak bisa jalan. Jadi udah bengkak besar gitu, akhirnya disedot Bu Selvi, dokter spesialis.
Sampai baru 1 kali, mau kedua kali saya dilarang temanku, coba pergi ke dukun patah tulang, saya turutilah. Nah, saya pergi sampai ke Luntu. Pak Haji Nah, itu ya? Pak Haji Haji yang dulu, Dwi. ya. Pak Haji Dwi bilang itu kalau ini nanti 1 bulan. Saya bawa tas saya ke sana, pakaian sana, aku pikir aku mau menginap. Tapi saya lihat di belakang itu begitu banyak pasien. Jadi saya pikir kalau saya nanti kataku ke belakang, ya saya nyesot, tidak ada yang menuntun saya. Sedangkan mereka semua keluarganya kan tuntun. Yeah. Lalu apa yang terjadi? Saya melihat pada saat itu, ketika saya menonton TV di kamar saya bukalah itu channel. Di tempat Pak Haji itu ya? Enggak, di rumah saya sebelum. Sebelum saya kan sudah berobat di situ. Yeah. Tapi saya di rumah saya buka itu channel itu, yeah. Rupanya dari Afrika sana. Dulu Pak Kris itu kali, misionaris Pak Kris, orang Barat kan. Saya melihat ada seorang ibu orang Afrika itu kakinya percis seperti kakiku ini. Jadi ketika mereka naikkan pujian, aku pun ikut menaikkan pujian itu. Dan aku percaya Tuhan, kalau Dia kau sembuhkan di situ, kesembuhkan aku di sini. Mukjizat pun terjadi. Jadi saya tidak sampai lagi 1 bulan dia obati, cuma 1 minggu katanya sudah beres semua. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup saya, yang memberikan saya selalu kesembuhan, memberikan saya selalu kesembuhan. Jadi Bapak Ibu yang mendengar kesaksian ini, apabila ada yang sakit, apabila ada yang merasa sudah diponis, jangan berserah kepada dokter. Berserahlah kepada Tuhan. Karena kita percaya pasti cara Tuhan itu untuk menolong kita supaya kita lebih dekat kepada Dia. Nah, inilah sebagai kesaksian hidup saya. Jadi saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan ini selama ini dalam hidupku. Mukjizat nyata dalam hidupku. Ada lagi ini pengalaman yang jatuh dari truk itu ya, bisa diceritakan? Iya. Banyak hal yang aku alami. Ada 5 hal yang bikin saya nyaris mati. Yang jatuh dari truk itu juga sebenarnya kami ada 20 orang di situ. Karena dulu kan belum ramai seperti ini mobil. Masih banyak orang istilahnya memakai truk kalau mau belanja kemana-mana kan, kalau dari perkebunan sana, perusahaan. Jadi itu 20 orang ada isinya, 10 orang udah turun. Yang terakhir kami semua sudah mau turun, tapi saya ini sudah di pinggir mobil ini, di pinggir truk ini. Jadi truk ini langsung jalan lagi. Saya ini berputar-putar di situ, rasa mau keluar pasti jatuh. Itu masih kusembangkan sebenarnya, tapi akhirnya saya jatuh. Pada saat saya jatuh juga kawan-kawan semua sudah takut karena saya pingsan katanya. Aku tidak sadar kalau saya pingsan itu. Nah, tapi saat itulah ketika mereka masih biarkan saya sendiri di situ, karena kendaraan kan susah, orari pun tidak bisa nyambung ke kota. Rumah sakit jauh ya? Rumah sakit tutup pada saat itu kan hari Sabtu, jauh lagi. Lalu disitulah saya lihat lagi tangan Tuhan seperti menarik saya. Saya sebenarnya tutup mata dan keadaan pingsan, aku bernyanyi dalam hati saya. Apa yang aku nyanyikan sama Tuhan? Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Itu juga aku nyanyikan sama Tuhan. Yang kedua, pertolonganmu begitu ajaib. Ini sangat memberkati hidupku pada saat itu. Ketika mobil itu sudah datang mau menjemput saya, melihat saya sudah duduk-duduk. Jadi supirnya bilang, loh ibu kok duduk-duduk? Memang kenapa Pak? Enggak tadi. Nah, sesuatu memang heran dia melihat. Karena itulah kuasa Tuhan dalam hidup saya yang mereka tidak lihat. Karena sahabat saya semua kan hanya saya yang lain di situ, istilahnya. Nah, inilah yang sangat saya syukuri kepada Tuhan, bagaimana Tuhan selalu menopang saya, bagaimana selalu Tuhan menyembuh saya dengan segala mukjizat yang dilakukan. Nah, okelah, untuk menutup ini saya ingin menaikkan satu pujian. Yeah. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
mengerti rencanamu, namun tetap Ku pandang pegang janjimu, berterapanku ada bagimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kesaksiannya, kiranya kesaksian ini bisa memberkati saudara-saudara, dan milikilah iman, karena dengan iman kita akan mendapatkan mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Tuhan berkati Nang ya. Ya, terima kasih juga. Ya.